memang sesuatu yang luar biasa dan memang saya tidak kepikiran bahwa nanti akan mewakili gerakan pramuka Indonesia ke Saudi Arabia dan pada saat Gimana kabar baik ya, sehat-sehat semuanya, keluarga sehat, anak. ya alhamdulillah keluarga sehat alhamdulillah. Malah kan saya pengen berkegiatan pramuka lagi. Oh sama, Jadi hampir mungkin mau hampir berapa tahun? Setengah tahun paling ya. hampir mau setahun kayaknya jarang kegiatan lagi Dari COVID pramuka. ya, dari COVID. Iya. Dari Januari juga sudah ada ancang-ancang. Berapa kegiatan? Oke, Kang JJ. Nah ini teman-teman semua Kang JJ, Kang JJ Guru, Ya. AKA Kang Jainal. Tapi kenal orang Kang JJ ya. Iya. Nama lengkap saya sih Jainal Mutakin sebenarnya. Nah, kan? Tapi orang teman-teman semuanya Kang JJ. Kang JJ. Nggak tahu Kang Jainal Mutakin. Jadi pernah Kang JJ cerita. Nama ada cerita waktu Kang JJ pernah share ada tulisan apa ya? Skripsi apa ya waktu itu yang ada tulisannya Jainal Mutakin. Ini punya siapa ini? Laporan kalau nggak salah, laporan kelihatan ya kalau nggak salah itu. Laporan waktu itu. Tulisannya Kang tulisannya mungkin iya, jadi memang orang tua saya memberi nama Jainal Mutakin, tapi mungkin terlalu panjang ya kalau Jainal Mutakin, orang manggilnya juga agak susah gitu. Karena mungkin ada huruf J di depannya, jadi Kak JJ, AJJ gitu ya. Kang JJ. Lama-lama ya udah terbiasa akhirnya. Dari Kang JJ, Jang JJ, Kang ZZ jadi sekarang gitu pakai Z. Kenal. Iya. Kurang lebih begitu Kak Anda. Gimana nih? Kita hari ini mau apa nih? Ngobrol-ngobrol santai aja lah Kang, gitu. Nggak usah serius-serius amat. Oke. Siap. Saya udah lihat kemarin ada beberapa podcastnya Kak Anda dengan teman-teman pramuka ya, yang antara DKD apa DKN tuh. Iya itu Kak Andi itu. Andi Kurniawan, kebetulan beliau juga kan dari Lampung juga. Pas kami dari ngobrol langsung di Lampung, ternyata kan di Jakarta PSBB lagi, jadi nggak bisa pulang dia. Jadi pakai Zoom gitu. Oke. Jadi dia menetap ya berarti? Iya, sementara jadi di Jakarta. Jadi terpikiran dia pakai Zoom aja semuanya sekarang. Nanti mikir aku, Kang JJ aja nanti lihat Kang JJ berikutnya. Malam malah ditembak duluan saya. Saya udah tahu karena udah lihat podcastnya Kak Anda, jadi kayaknya Kak Anda ini udah mulai masukin posting-posting teman-teman pramuka yang ya cukup banyak kegiatan pengalamannya. Jadi ya saya sih siap aja, anytime lah. Iyalah kan jadi orang-orang yang salah satu orang inspiratif di pramuka. Iya. Alhamdulillah. Jadi kesibukan selain pramuka sama pandemi apa ngajar masih Kak? Ya. Kebetulan sekarang ini kerja di kampus. Saya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Kebetulan memang sudah hampir mau 3 tahun terakhir ini gitu. Jadi ya kebetulan juga ngajar bahasa Inggris dan juga saya juga bagian humas dan di kerjasama juga gitu. Jadi ngurusin kampus juga. Tapi di sela-sela kegiatan saya, di sela-sela pekerjaan, memang saya menyempatkan waktu untuk kegiatan pramuka, untuk kegiatan sosial itu tidak saya tinggalkan lah. Paling di akhir pekan lah, Sabtu Minggu biasanya. Iya, aku lihat aja kan jadi kayaknya nggak pernah berhenti pramuka. Kerjanya pramuka apa? Iya. Dikit-dikit lagi. Enggak lah. Ya, kalau dulu memang fokus di pramuka Kak Anda. Sekarang ngajar juga. Ya, sekarang di kampus lebih banyak ruang waktu kerjaan di kampus ya. Cuman memang sejak kita ikut MOP Gathering tuh 2014 ya? Iya, 2014 kita pernah ketemu. Pertama kali ketemu Kang JJ yang luar biasa. Tuh. Ya, dari situ akhirnya saya juga menemukan dunia yang baru mungkin ya, karena saya kan dulu memang lebih banyak aktifnya di kuartir cabang Kuningan. Saya nggak pernah aktif di kuartir daerah maupun di kuartir nasional karena memang belum ada akses waktu itu ya, dan memang
saya kan juga aktif di Dewan Kerja Cabang. Saya purna DKC di Kuningan. Kuningan. Jadi saya lebih banyak ketemu sama adik-adik di Dewan Kerja gitu. Ya, mentoring mereka, terus juga bantu kalau ada kegiatan. Dan kebetulan juga punya peserta didik di sekolah waktu itu. Oh, kan. Dulu Kang JJ DKC kapan, Kak? Di periode kapan, Kak? Masa baktinya? Saya 2001 sampai 2005 kalau nggak salah. Jadi waktu itu tua banget saya berarti ya. Iya juga ya, ketahuan udah kesel langsung. Ketahuan saya. Betul. Jadi gathering itu Kang JJ emang nggak dikasih lagi kan ya? Udah anggota dewasa. Saya udah anggota dewasa dan memang sudah purna DKC dan sudah KMD, KML karena waktu itu kan saya masih kerja di sekolah ya di SMP dan memang jadi pembina. Jadi otomatis saya punya peserta didik kan. Lebih banyak sama adik-adik pramuka sebenarnya sejak 2008 lah. 2008 sampai 2013. 2013. Jadi Kang JJ ini waktu MOP kan sejak kita kenal waktu itu di 2014 di gathering itu Kang JJ aktif masih di Prabuhi Kak ya. Nah, itu kayaknya iya. Prabuhi zaman-zaman itu kayaknya, ya dulu bantu ya. Pada saat itu kan ada kegiatan Pramuka Buku Hidup ya, saya bantu menyebarluaskan kegiatannya dan setelah MOP Gathering itulah justru saya menginisiasi project MOP karena kan waktu itu kan kita setelah selesai gathering itu kan diminta untuk bikin project di daerahnya masing-masing ya. Nah akhirnya kepikiran lah saya untuk membuat Scout Journey for Peace. Jadi saya datang ke Tasikmalaya. Saya datang ke Tasik, ketemu dengan adik-adik DKC di sana Kak Anda. Nah itu, ini kan teman-teman nggak tahu kan ini SJFP itu kayaknya salah satu project yang kayaknya dunia itu kayak Kang JJ kan sampai Kang JJ dipanggil jadi Kak ceritain dulu SJFP itu gimana sih Kak? Itu Kak kan Kakak Kuningan kok bisa ke Tasik gitu? Iya awalnya. Iya, karena kan ini masih wilayah Jawa Barat ya, masih di kuartir daerah Jawa Barat. Jadi saya punya adik-adik pramuka di Tasik. Nah, waktu itu saya diminta untuk mengisi suatu kegiatan pramuka di sana. Saya diundang ke sana. Nah, pada saat itulah saya ketemu dengan anak-anak pramuka di sana. Kemudian saya menawarkan untuk mengajak mereka naik kereta api dari Tasikmalaya menuju Purwokerto waktu itu. Nah, sebelumnya belum kepikiran bikin proyek karena waktu itu kita udah pengembaraannya di kereta api saya bilang. Jadi adik-adik saya kasih tiket, kita fasilitasi sampai makan minum semua ditanggung ya karena saya memang yang mengajak pada saat itu. Dan namanya pun waktu itu belum ketemu apa nama kegiatannya ya. Yaudahlah kita kegiatan naik kereta aja sambil ya menyebar luaskan program MOP, bantuin penumpang sampai di tempat tujuan juga kita ketemu dengan orang-orang di sana gitu. Jadi akhirnya kita satu hari di Purwokerto city tour lah mungkin kalau ini ya. Jadi saya ajak ke Museum Jenderal Sudirman, saya ajak ke di Baturaden tempat wisata ya. Jadi sampai akhirnya balik lagi ke Tasik gitu. Jadi SJFP ini pertama kali ya, bukan SJFP dulu ya, bukan pra SJFP ya lah ya. Sebelum SJFP itu Kang JJ trial sendiri gitu ya, trial sendiri sendiri. Trial dulu. Iya. Jadi kantong jadi iya justru saya waktu itu karena ada sedikit rezeki ya saya ingin kalau saya kasih uang adik-adik pramuka dikasih uang cash itu kan pasti habis ya buat beli pulsa atau buat makan tapi kalau saya ajak kegiatan di kereta api saya berikan pengalaman justru akan jadi lebih berharga buat mereka seperti itu Kak Anda. Not itu dicatat itu kayaknya penting itu daripada kita ngasih uang cash ngasih kegiatan ya sama pramuka itu. Iya betul Kak. Iya. Jadi mereka kalau teman-teman itu kalau emang pramuka itu lebih senang kegiatan sebenarnya. Walaupun kasih uang seneng, tapi kalau yang lebih bermanfaat dikasih kegiatan gitu kan? Tapi setuju. Coba teman-teman yang lain kan nggak tahu. Sebenarnya kemudian muncul istilah SJFP, Scout Journey for Peace itu, Kang. Teman-teman ini ada berapa sih? Yang tanya saya sih benernya. Anda ini ada teman nih kayaknya di Jawa sana di Bandung, ngomong apa sih di Bandung sih? Ada yang kayak project MOP, SJFP itu apa gitu.
Aku sih bilangnya cuman itu proyeknya Kang JJ itu ngasih bantu-bantu penumpang program MAP-nya di kereta gitu kan. Nah, pokoknya Kang JJ jelasin mungkin bisa detailnya kan SJFP itu gimana sih Kang? Oke. Jadi saya kepikiran waktu itu saya perjalanan ke Bromo. Awalnya memang saya sering adventure kan. Saya sering naik kereta api dan pas di kereta api itu saya ketemu dengan 5 orang. Putus kayaknya Kang. Sempat ngelak ya. Dari Jakarta dia mau perdamaian di kereta api sih sebenarnya. Itu aja. Perjalanan pramuka dalam menyebarluaskan pesan-pesan perdamaian di kereta api. Jadi intinya itu SJP itu buat pesan-pesan perdamaian di kereta api. Kegiatan apa aja Kang? Itu Kang? Iya. Bentuk kegiatan. Ya, sebenarnya ada 3 kegiatan. Ada 3 kegiatan di SJP itu. Yang pertama, kita ada dialog for peace. Jadi kita berdialog dengan para penumpang kereta api. Kemudian juga kita sambil mengajak mereka untuk stop radikalisme, stop terorisme, dan menyebarluaskan ini Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia bisa bersatu padu gitu ya, supaya tidak terpecah belah lah. Sekarang kan isunya lumayan santer gitu ya, perpecahan itu sangat tipis sekali. Kalau ada digoreng sedikit isu langsung terjadi perpecahan kan, panas gitu ya. Nah yang kedua itu kita melakukan kegiatan ekspedisi Kak. Ekspedisi. Jadi ada ekspedisi. Ekspedisi itu kayak kita kalau sudah nyampe di Lampung, nanti kita ajak adik-adik mengenal potensi wisata di Lampung. Ada apa sih di Lampung, budayanya seperti apa gitu. Terus kita silaturahim dengan teman-teman DKD Lampung yang dulu pernah kita kunjungi juga kan dulu ya. Iya betul. Ke situ. Saya nggak bisa, maaf saya nggak bisa datang. Iya. Karena Jawa ya katanya waktu itu ya. Betul. Lampungnya beda, persepsi Lampung orang luar sama orang yang Lampung beda. Iya. Kirain deket mungkin. Tapi memang waktu itu sempat. Iya, padahal jauh juga ya ke Anda ya. Lumayan. Sampai itu. Jadi ada. Teruskan. Ya ada dialog for peace, ada ekspedisi, ada juga peace campaign. Jadi kita kampanye perdamaian. Ya itu tadi kita bawa peace pledge, kita juga bawa 12 nilai perdamaian yang saya dapatkan dari Peace Generation ya. Jadi saya memang mengkombinasi materinya dari semua yang pernah saya dapatkan selama di MOP maupun di komunitas perdamaian. Jadi saya coba combine, saya mix gitu ya. Kemudian saya mengajak PT Kereta Api untuk kerjasama, karena kan bagaimanapun kita akan naik kereta kan Kak. Jadi mau tidak mau saya harus audiensi ke PT Kereta Api. Alhamdulillah ternyata PT Kereta Api menyambut baik dan siap mensukseskan SJEP selama setahun waktu itu. Nah, terakhir tuh 2018, karena kan kita ada 2 batch Kak. Nah, itu. Batch pertama di 2015, batch kedua 2018 gitu. Jadi 2 kali kegiatan. Nah ini Kang, kan itu kan aku pengen sih buat kayak Akang nih kan kegiatannya. Akang itu sebenarnya kan kita tahu Kang JJ kan sebenarnya bukan nggak aktif di tadi ngomong Kang JJ cuma aktif di Kuarcap kan Anda. Di Kuartir cabang. Jam Kuningan. Kuarcap. Jadi support dari yang memfasilitasi dari Kuartir cabang Kuningan Kang. Yang waktu pertama karena memang awal-awal ya itu hanya Kuartir cabang. Cuman setelah berjalannya waktu, saya coba untuk audiensi dengan Kuartir daerah di Jawa Barat. Alhamdulillah ternyata Kuartir daerah Jawa Barat juga welcome. Kalau kegiatannya positif, ternyata mereka juga menyambut baik. Waktu itu juga KDD sempat mengundang saya, para pengurus Kuarda untuk coba deh kamu ceritain programnya seperti apa. Kita pengen tahu. Waktu itu kita di bawah Bina Muda programnya, Bina Muda Kuartir daerah Jawa Barat. Nah, setelah dari situ, baru saya ke Kak Feni di bagian koordinator Messenger Office Indonesia. Kak, ini proyek saya sudah masuk di Kuartir daerah Jawa Barat.
kemudian saya lapor ke Kuarti Nasional supaya bisa menjadi salah satu bagian program MOP di Indonesia. Dan ternyata Cafe ini juga welcome, dia memfasilitasi semua kegiatan kita, mensupport. Yang penting tertib administrasi, saya juga tetap laporan setelah kegiatan, kita unggah juga di scout.org, scout.org gitu ya Kak. Dan setiap kali kegiatan saya minta adik-adik juga posting di sosial media mereka Kak, supaya tahu bahwa pramuka itu memang menyenangkan. Gitu. Betul. Oke, itu yang tahap pertama SJS Sojourner for Peace yang pertama itu rutenya mana ya Kak? Kang? Wah, itu 2015 setahun tuh Kak. Jadi dari Januari sampai Desember. Hampir lumayan ya. Itu dari pertama tuh Tasik, Purwokerto, pernah juga dari Garut sampai ke Purwakarta, pernah juga dari Kuningan ke Jakarta, dari Cirebon ke Bandung. Wah, pokoknya sampai ke Banten dan Cilacap terakhir tuh. Itu apa? Waktu jadi ceritanya nggak SJP itu nggak langsung truk semua Kang ya? Jadi cuma bertahap gitu ya? Iya, jadi kita tiap bulan, sebulan sekali Kak. Sebulan sekali. Nah, di SJEP angkatan ke-6, kalau nggak salah ke-6 ya, ke-6 itu saya baru mendapatkan support, ya saya mendapatkan sponsor dari Harian Umum Pajar Cirebon, karena salah satu mitra ya, mitra kita juga, dia memberikan bantuan untuk kami mensponsori kegiatan kami, dan alhamdulillah sampai tuntas 2015 akhir Kak waktu itu. Jadi total setahun itu kegiatan SJP angkatan pertama tuh di batch 2015. Setelah itu saya laporan ke Kuarti Nasional, ke Kaveni, dan ternyata Kuarnas menyambut baik, mengapresiasi Kak. Saya diundang untuk mengisi salah satu booth di Jambore Nasional. Ya, waktu itu di GDP. Ya. Kita ketemu gitu pertama. Nah, ya di situ karena memang kafe ini juga punya banyak booth MOP kan, jadi kita diminta untuk mengisi salah satu booth di situ. Nah, setelah berjalan pada saat Jambore Nasional, nah saya ketemu dengan salah satu pramuka dari Arab Saudi, dan dia sangat senang ketika saya mensosialisasikan, mempresentasikan proyek MOP, dan kita dikasih ini Kak, dikasih kayak semacam plakat mungkin ya, ini plakatnya. Jadi plakat ini awal ini yang menurut saya cukup berharga karena tonggak awal gitu. Jadi kerja keras, capek, perjuangan adik-adik naik kereta sampai hampir setahun tuh terbayar gitu dengan diberikan apresiasi dari pramuka Arab. Itu apa Kak? Itu yang langsung dari waktu itu diberikan waktu di itu ya Jamnas itu Kang ya? Ya, ini waktu di Jambore Nasional. Ini ada tulisannya tuh. Saudi Arabian Scout Association. Oh, mantap. Dari gitu langsung makin termotivasi kalau gitu ya untuk SJP berikutnya kan gitu. Waktu habis dapat plakat ini dari Saudi Arabian Scout Association, saya malah merasa bahwa wah ini proyeknya harus dilanjutkan gitu, karena adik-adik banyak yang minta, Kak kapan ada lagi, Kak kapan kegiatan SJP saya mau ikut. Ya udah, saya bilang insya Allah nanti kalau sudah ada info terbaru saya infokan gitu, karena memang ada beberapa rute perjalanan yang belum sempat kita kunjungi gitu, termasuk ke Lampung, Bali gitu. Ya, betul, akhirnya saya 2016 selesai Jambore Nasional, dipanggil ternyata. Saya dapat telepon dari kafe ini, Kak, siap-siap berangkat ke Saudi katanya gitu. Loh, saya pikir buat apa kalian gitu. Awalnya sih saya pikir itu biasa gitu ya, hanya mungkin bercanda mungkin. Saya pikir Kak ini serius Kak, serius katanya. Akhirnya pas saya ditelepon dan disuruh datang ke Jakarta ke Kuarnas, saya menyerahkan paspor dan segala macam administrasi, dan ternyata betul ada surat dari Kuarnas bahwa menunjuk saya untuk dinominasikan untuk MOP Hero di Saudi Arabia tahun 2016 gitu Kak. 2016. Itu waktu 2016 ya ke Arab itu ya Kak ya, jadi ya. Iya. Jadi setahun jaraknya, 2015 saya project SJP, 2016 saya berangkat ke Saudi dan bertemu dengan hampir 20 negara ya. Ada dari Amerika, dari Afrika, ada dari Asia. Nah, kalau dari Asia itu yang kemarin saya ketemu tuh dari Filipina dan Thailand. Dan mereka pun memang punya proyek-proyek yang luar biasa gitu. Proyek MOP-nya wah, jauh hebat lah dibandingkan saya yang
baru gitu ya. Mungkin kalau saya bayangin mungkin Kang Jeje itu bayanginnya kita apa sih projectnya jalan-jalan malah projectnya itu. Iya, karena waktu itu kan kita hanya simple dan sederhana sekali kan. Kita cuma naik kereta api, bantuin penumpang, menyebarkan program MOP dan juga minta minta penumpang juga untuk supaya tetap menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, menangkal radikalisme, terorisme, seperti itulah Kak. Lebih banyak kampanye dan peace message-nya kayak gitu. Nah ini salah. Gimana? Apa itu? Ya, ini salah satu ininya nih, ini pialanya. Nah, saya kebetulan ada di rumah jadi jangan dikeluarin. Ini plakatnya, plakat MOP Hero-nya. Tanda sebagai Kang Jeje ini ada MOP Hero Indonesia untuk Indonesia. Ya, ini ada hero. Di sini ada tulisan Scout are never taken by surprise. They know exactly what to do when anything unexpected happen. Sir Robert Baden-Powell. Ini Jenderal Mutakin namanya sini. Nah, ini nama saya. Ada itu sah itu artinya itu valid punya Kang Jeje itu, nggak punya orang lain itu teman-teman. Nah, ini justru saya persembahkan bukan untuk saya sebenarnya, ini untuk adik-adik pramuka Indonesia gitu, bahwa kita sebagai pramuka Indonesia juga bisa berprestasi, kita bisa berbicara di kancah internasional ke Anda gitu. Jadi ini dedikasi saya untuk pramuka Indonesia. Oh, luar biasa. Makasih Kang Jeje itu semuanya. Nggak salah emang Kuartir Nasional dan teman-teman juga menilai Kang Jeje sebagai inspirator ya, jadi untuk pramuka. Ya tadi kan dari mungkin yang dilihat orang proyeknya simple ternyata bisa bernilai luar biasa di mata dunia kan ya Kang? Gitu. Mungkin orang-orang awam lihatnya apa sih pramuka cuma numpang jalan numpang di kereta ngobrol-ngobrol tentang gitu kan? Iya. Ternyata poinnya adalah ya memang saya juga pengen bagus lah itu poinnya. Saya pengen menepis ini kan, Anda pengen menepis bahwa pramuka itu tidak jadul, pramuka itu ya keren lah gitu ya. Keren, kita bisa bersaing di kancah internasional maupun nasional, kita bisa membuat perubahan sebagai agent of peace, agent of change. Kita juga mungkin bisa menjadi sosok pribadi yang kreatif. Jadi biar diminati anak-anak muda bahwa pramuka itu sangat menyenangkan kan Anda. Karena kan tahu sendiri kita di zaman sekarang ya jarang sekali yang tertarik ke pramuka. Makanya dengan cara ini saya mencoba untuk mendekatkan pramuka ke masyarakat gitu. Iya. Paling nggak kan setidaknya kan penumpang-penumpang yang ketika itu Kang Jeje terlibat dalam proyek Kang Jeje SJP itu bisa menilai, ternyata pramuka nggak cuma tepuk-tepuk tangan aja gitu kan. Iya. Ternyata pramuka ada kegiatan lain yang bisa membantu orang lain gitu kan. Itu mungkin poinnya yang dinilai oleh orang-orang. Ya sih. Jadi memang pada saat di kereta juga kita banyak diapresiasi sama penumpang Kak, kayak adik-adik mau camping ya. Jadi pas kita di kereta kan pakai baju pramuka Kak. Dikiranya mau camping, padahal kita lagi kegiatan SJP waktu itu. Padahal kita nggak camping, di kereta itu lagi kegiatan kita kan. Nah, iya. Jadi Kang Jeje waktu itu. Kemudian. Terus Kak. Terus dulu Kang. Ya, gimana? Terus malah tabrakan nih gara-gara delay nih kayak. Gimana Anda? Waktu kan kemudian kan ketika MOP 2016 jadi urutannya kan 2015 Kang Jeje 2015 dia 2015 catering, kemudian 2015 Kang Jeje SJV pertama bikin project. Ya, pertama itu. 2016 Kang Jeje berhasil diapresiasi oleh dunia WOSM di MOP Hero. Perasaan Kang Jeje di waktu di sana di Saudi Arabia gitu kan ya. Sebenarnya sih saya agak sedikit nggak percaya ke Anda ya, karena kan selama ini saya memang jarang bergerak di kancah nasional maupun di kuartir daerah Jawa Barat ya. Hanya kegiatan di sini aja di Kuningan, saya ke sekolah-sekolah, saya menyebarluaskan MOP ke adik-adik pramuka di Penggalang maupun Penegak, ada perkemahan saya datang. Jadi memang ya gitu ya, orang Indonesia bisa memaparkan program-program pramuka yang luar biasa, dan mereka pun sangat kagum sama pramuka Indonesia. Mereka sangat senang ketika, dari pramuka ya? Iya tahu, karena mereka melihat bahwa kita kan mungkin punya ciri khas seragam coklat ya, dan juga setangan lehernya merah putih. Jadi itu yang menarik sekali bagi mereka. Iya.
Jadi waktu di Saudi Arabia, Kang JJ nggak sekedar datang berapa hari Kang di sana Kang? Waktu penganugerahan Kurang lebih 5-6 hari lah, hampir mau seminggu mungkin ya, 6 hari lah. Jadi kegiatan sana itu Kang JJ diminta. Jadi kita datang. Ya, jadi pada saat nyampe di sana di Saudi itu saya nyampe tuh di Riyadh, ibu kotanya, ibu kota Saudi Arabia. Kemudian saya diajak ke hotel dan bertemu dengan para nominasi MOP Hero dari seluruh dunia. Nah, besok harinya tuh kita diminta untuk mempresentasikan semua proyek MOP kita. Nah, satu contoh saya ketemu dengan Dr. Bako, dia dari Afrika. Dia punya proyek itu waktu itu membantu bayi yang hidrosefalus. Jadi dia dokter, kemudian dia menggalang dana. Nah, hasil penggalangan dana itu dia pakai untuk membantu menyembuhkan anak yang kepalanya memang kondisinya sudah tidak sehat ya. Nah, ada juga yang teman-teman di mana nih ya? Ada di Tunisia kalau nggak salah ya. Ada beberapa di negara-negara di Timur Tengah tuh ada yang mereka bikin program ini untuk korban perang tuh. Jadi yang anak-anak yang korban perang mereka diajak kegiatan berkemah, ada kemah perdamaian mungkin seperti itu ya. Jadi mengatasi konflik lah. Lebih banyak konflik-konflik kalau di Timur Tengah tuh. Oh, Kang, jadi tadi contohnya di Afrika tadi Kang, itu dokter Kang yang jadi nominator. Dokternya. Dokter, jadi. Iya, kebetulan. Jadi nggak cuman kayak mungkin di pikiran kita, teman-teman semua yang di pramuka di Indonesia mungkin yang ikut nominator itu paling ya kayak Kang JJ lah, kayak pramuka yang kayak general pramuka yang biasa aja gitu. Yang cuman kayak pengajar, dosen mungkin itu kan nggak dokter ya gitu Kang ya. Ada. Kalau di luar negeri tuh yang saya tahu mereka tuh punya pekerjaan tetap ya, entah itu jadi dokter atau mereka bekerja di kantor, tapi mereka masih tetap berkegiatan pramuka ke Anda. Makanya saya di sini juga mendorong teman-teman yang sudah bekerja yang punya jiwa pramuka, ayo turun lagi, ayo kita bantu kegiatan pramuka, mau terlibat dalam kepanitiaan atau ada event kita turun gitu. Jadi menarik nih Kang. Jadi yang menariknya di sini kan, jadi ketika mungkin kita jarang sih ngeliat di Indonesia mungkin dokter, mungkin kalau saya nilai mungkin dari cerita Kang JJ artinya dia dokter aktif gitu iya. Punya ide seperti itu yang untuk penggalang dana hidrosefalus itu ternyata masih berpikir untuk buat suatu proyek kebaikan gitu kan untuk wilayah sendirinya. Iya, karena kan kalau di Indonesia agak relatif nggak terlalu banyak konflik ya Kak Anda ya. Makanya saya pun bikin proyeknya yang sederhana, yang kira-kira memang tidak sulit untuk dilakukan oleh adik pramuka dan kita pun bisa mempersiapkan dalam waktu yang cukup singkat gitu ya. Saya juga memang paling rapat sebentar, besok kalau mau berangkat tuh seminggu sebelumnya kita rapat dulu sebentar, persiapan, mengecek kesiapan adik-adik, kesehatannya, izin-izinnya sampai ke sekolah maupun ke kuartir, kita terus berikan surat. Jadi kita tetap koordinasi Kak, karena bagaimanapun kan saya bawa adik pramuka ya, saya bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Jadi ya mereka juga akhirnya fun gitu, menikmati perjalanan damai. Baik lagi ke MOP Hero Kang. Jadi Kang waktu ketika di Saudi Arabia presentasi kan, itu tanggapan Wasem itu emang ada juri ya? Kayak siapa? Wasem kan sana kan? Ada juri. Iya. Ada penilaian. Dari Wasem ya. Jadi mungkin wah gitu. Gimana penilaian mereka? Ceritain aja. Ya. Nah, jadi ada yang menarik tuh pada saat saya mempresentasikan proyek SJF ini, karena saya kan bagian nomor 20 ya, mungkin agak terakhir lah dipanggilnya tuh beberapa negara inter-Amerika dulu, ada juga yang Arab, ada juga yang Afrika. Nah, Asia itu yang terakhir. Pas bagian saya dipanggil, Indonesia, your turn katanya gitu ya, giliran Anda gitu. Pas saya dipanggil ke depan dan nama Indonesia disebutkan, wah itu luar biasa, saya hampir keringetan juga sampai saya WA Cafe ini teman-teman di Indonesia tuh, Kak doain saya ya Kak ya, saya mau presentasi nih, karena kita cuma dikasih waktu 3 menit kan, dan 3 menit kita 3 menit itu saya pakai 1 menit buat memutarkan video SJP. Ini videonya pun keroyokan dibikin sama Kak Sam dari Jogja tuh. Ya, Sam Rizky. Makasih. Ya, jadi saya sebelum berangkat ke Saudi tuh minta tolong ke Kasim tolong buatin video dong gitu, karena saya nggak bisa bikin video kan, akhirnya dia bikin video kompilasi foto kegiatan dan video yang pernah saya lakukan. Nah, yang menit kedua saya presentasi dalam bahasa Inggris tentang apa dampak dari proyek SJP yang saya lakukan. Ya, manfaatnya. Kemudian yang ketiga ini saya diminta untuk bagaimana proyek ini bisa
lanjut ke depannya. Jadi pada saat setelah saya presentasi, mereka juga bertanya apakah ini akan dilanjutkan. Ya, saya bilang kalau memungkinkan ini akan saya terus lanjutkan karena bagaimanapun proyek ini sangat positif dan baik untuk adik pramuka. Nah, setelah sehari presentasi ya agak sedikit plong ya karena luar biasa dilihat 20 negara pada saat itu. Di tempatnya itu di King Abdul Aziz Convention Hall namanya tuh. Wah, gede banget pokoknya. Big screen. Saya pun memang harus sebaik mungkin penampilan yang apa maksimal gitu, Kak. Saya bayangin wah bener Kang ini Kang, bayanginnya kali gitu luar biasa Kang. Iya. Pasti kayak betul. Kayak kagum banget jadi bangga dengan diri sendiri juga nggak percaya mungkin. Nah, akhirnya setelah proyek itu selesai, saya dipanggil dengan teman-teman ke sebuah tempat dan bertemu dengan mungkin semacam kerajaannya ya, mungkin kayak tempat berkumpul meeting atau orang-orang penting di situ ya, kayak semacam kerajaan gitu ya. Nah, di situlah pengadugerahan MOP Hero. Dan saya pun nggak tahu waktu itu karena saya agak-agak apa ya, yakin nggak yakin ini apa ya dipanggil nggak gitu ya. Karena kan yang saya tahu tahun-tahun sebelumnya hanya 6 region ya, hanya 6 orang yang dapatnya tuh. Ternyata pas angkatan saya ada 20 lebih, dan syukur alhamdulillah ternyata yang 20-nya itu proyeknya bagus-bagus dan diberikan penghargaan semua akhirnya gitu. Oh, semuanya jadinya. Ya, nah ini yang paling tinggi ini kan ini yang dari kerajaan Saudinya. Ini beda karena memang dia agak tinggi ya. Nah, kalau yang dari WOSM yang ini Kak, tuh. Ada Beda dua, ini yang dari WOSM yang setiap tahun MOP Hero, ini kemudian kerajaan Saudi juga memberikan apresiasi pialanya seperti ini atau award-nya gitu. Award-nya. Jadi terima kasih, thank you so much for Saudi Arabian Scout Association for this appreciation. Jadi Akang selama di Saudi Arabia berdua jadi Kang ya? Berdua. Sendiri saya. Oh, bukan, saya dapat dua award. Oh iya. 2 award ya. Jadi kalau dihitung sih udah berapa ya? Ini waktu MOP Gathering yang mungkin Cara juga punya ya. Ini kemudian ini yang dari Saudi. Berarti yang dari Saudi saya dapat 2 ini. 2. Terus ini yang MOP. Jadi lumayan lah. Jadi saya banyak menyimpan. Mungkin ini nanti saya wariskan buat adik-adik pramuka.